Kalau ini namanya gunnah musyaddadah. Ya, namanya gunnah musyaddadah. Dengung yang bertasydid. Ya. Dengung yang bertasydid. Gunnah musyaddadah. Nah, ini satu iklam. Silakan mau ngafal ininya, berarti harus plus sama huruf-hurufnya 15. Ini, hurufnya hurufnya berapa? 15. Nah, ditambah idgham bi gunnah ditambah 4. Sudah berapa? 19. Ditambah lagi ini 19, 20, 21, 22, 23, 24 karena ini ba, ini hurufnya ba. Ya, mau menghafal huruf-huruf itu atau jadi 24 atau mengharapkan menghafal cuma 4. Silakan. Mana yang paling mudah menurut yang paling mudah? 4 dulu. Baru 24. Iya, terserah. Terserah. Ada orang, "Pak, saya maunya yang 24." Ya enggak apa-apa. Penawaran. Pokoknya silakan. Jadi silakan. Ya, jadi menurut yang paling praktis. Nah, itulah tajwid itu, jadi jangan dipersulit. Ambil yang paling praktis. 1, 2, 3, 4. Nun tidak bersukun, ya, maka dia pasti ditahan. Nah, sekarang bagaimana cara menahannya? Tahan ya 2 harokat. Tahan 2 harokat. Innalladzina jadi sabar. Memang melatih kesabaran. Luar biasa hikmah dari baca Quran itu. Orang yang terus-menerus akan dibaca Quran, dia pasti akan disabarkan oleh Allah. Dia akan ditenangkan oleh Allah. Itu jaminan. Makanya betul kalau ya saya masih ingat betul ya itu nasihat ya yang sering saya sampaikan juga. Salah satu kiai besar di Kudus, Kiai Sya'rani, ya. Hafizahullah. Dia juga hafiz Quran. Umurnya sudah mungkin hampir 80-an, tapi sekarang luar biasa. Semangat mengajar Qur'annya nggak pernah berhenti sampai sekarang. Karena dia merasakan kenikmatan, kenyamanan yang luar biasa untuk mengajar Al-Quran. Ya. Maka nasihatnya adalah, ya pokoknya, ya itu yang pada saya sampaikan. Sopo sing ingin bejo, woco Quran sing oke, baca Quran yang banyak. Tombo hati. Ya, benar. Ternyata tombo hati itu salah satu penjabaran dari hadis Rasulullah. Mau bahagia baca Quran, mau sukses baca Quran, mau tenang hidupnya baca Quran, mau nggak ada masalah, hilang dari masalah baca Quran. Oh ternyata semua yang diucapin itu sebenarnya dari hadis Rasulullah. Salah satunya dari doa Rasulullah SAW. Apa doanya? Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina. Dan beliau jabarkan dengan kalimat yang sangat singkat. Karena orang-orang terdahulu itu, ya termasuk Rasulullah, kalau memberikan nasihat itu nggak banyak-banyak. Rasulullah kalau memberikan nasihat itu banyak-banyak. Nah, tiba-tiba Rasulullah bisa sholat, ya, karena Rasulullah jarang sekali yang bisa sholat itu langsung ngomong, teriak itu enggak. Cukup Rasulullah saat melihat wajah para sahabatnya, oh yang kira-kira perlu disampaikan, Rasul menyampaikan, ya syarat dengan makna. Bahkan diamnya Rasulullah pun menjadi hadis luar biasa tuh. Dilihat terus senyum, sudah selesai. Itu nasihat bagi para sahabat. Saya melihat Rasulullah tersenyum dengan kita. Wah, ada yang menjabarkan masing-masing. Saya pernah melihat Rasulullah SAW melihat saya mukanya merengut. Jadi hadis juga. Wah, akhirnya dia saya salah apa ya? Itu aja luar biasa. Kalau sekarang, wah gitu merengut terus. Negatifnya aja diambil tuh, wah ini. Kiai Santoroyo gitu. Udah macam-macam. Wah. Jadi itulah Rasulullah. Sedikit. Nah, maka memang ya sama yang disampaikan oleh para wali kita, wali 9 itu sangat simpel juga. Ya.
yang kan sering yang disampaikan itu ya mungkin orang-orang orang terdahulu itu orang Jawa itu sangat apa namanya ya familiar dengan bahasa orailo ya. Iya. Orang Sunda bilang pamali atau Samali. pamali ya, orailo pamali ya. Ya diri di depan pintu orailo itu ada hadisnya. Kalau disampaikan hadisnya pusing malah. Ya, barang siapa yang wahai saudaraku, barang siapa yang menghalangi jalan, maka dia akan dihalangi masuk dalam surga Allah. Udah takut orang gitu. Orailo. Oh iya. Ya, sederhana saja. Pokoknya simpel. Tapi syarat dengan makna gitu. Jadi ya itu yang sehingga para sahabat sangat cerdas memahami itu. Ya. Baik, kembali pada ini. Jadi yang simpel inilah yang perlu kita kita ulang-ulang terus. Jadi Quran itu akan ya dengan mengamalkan guna ini salah satunya adalah melatih kita sabar, tenang, sabar. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Walaupun dia baca sendiri dalam hati. Biasanya kalau dalam hati udah wah, sudah tuh. Alhamdulillah. Amin. Allahu Akbar. Udah nggak ada tajwidnya. Padahal yang namanya tajwid dalam kondisi kita baca dalam hati tetap tajwid. Karena itu akan mempengaruhi kejiwaan kita. Iya. Mengaruhi kejiwaan kita. Ketika kita tergesa-gesa, ya. Allah menyukai orang yang sangat tenang, khusyuk, khudu. Ya, kan kita sering minta doa, ya bahwa kita sering mengetahui bahwa Allah atau kita baca doa gini. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana. Ya, salah satu doa kita. Tapi prakteknya enggak. Kita udah baca doa itu wa tadarru'ana, tadarru'an, tunduk, wa takhashu'ana dengan tenang khusyuk. Kita bacanya, kita mengamalkannya enggak cocok sama doanya. Maka kalau kita doa, pastikan apa yang kita baca doa itu kita paham dan kita siap langsung melakukannya. Nah, makanya nanti nih sebentar lagi ya sekarang sudah masuk bulan ini ya, bulan Rabiul Tsani. Rabiul Tsani masih Rabiul Tsani. Wah, nggak tahu lah. Masuknya akhir Rabiul Awal, masih Rabiul Awal. Nah, karena sudah masuk di ini, biasanya nanti ada di dalam bulan Rajab itu ada doa. Ya, doa. Doanya apa? Mulai bulan Sya'ban, Rajab, Sya'ban, mulai dari Rajab ya. 2 bulan sebelum Ramadan. Itu harus dikencangin, itu lebih kencang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan, ya Allah berikan keberkahan kepadaku di bulan padaku bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Sementara kita di bulan Rajab santai-santai aja, nggak menguatkan ibadahnya, yang nggak dapat keberkahan, nggak semangat untuk bekerjanya, nggak dapat keberkahan. Nah, jadi itu harus disesuaikan dengan doanya. Ini salah satu hikmah. Jadi hikmah mengamalkan guna adalah melatih kita sabar. Itu dalam melatih Quran ya. Ya, sampai di sini nggak ada yang ditanya? Ada yang tanya? Silakan. Ya, silakan. Mas Pawan. Ini di sini kan kadang ada yang double itu. Apa itu? Yang berdiri sama yang Oh iya, ya, bagus ditanya tuh. Dalam harokat Mushaf Utsmani itu, ya. Harokat dalam Mushaf Utsmani semuanya miring, itu harokat. Ya. Semua harokat miring. Semua harokat miring. Tak mim fathah miring. Kalau yang bukan miring berarti bukan harokat.
Jadi setiap harokat dalam mushaf Utsmani semuanya miring. Terus bagaimana kalau ada yang berdiri? Nah, yang berdiri itu bukan harokat, namanya dikenal dengan kemarin sudah masuk dalam bab mad itu. Masuk nggak kemarin bab mad? Oh enggak datang ya. Apa yang nih? Ini namanya apa? Ayo, namanya apa? Nah, inilah yang perlu dikuatkan bagi pengajar Quran. Sabar gitu. Baru kemarin baru pekan yang lalu disampaikan, sekarang udah ini ya makanya itu harus ya. Orang yang mengajar Quran juga sama, melatih kesabaran. Bayangkan kalau saat pengajar Quran itu nggak sabar, kemarin dari itu gitu. Makanya itu jebret itu. Ya. Nggak bisa. Wah, kamu ini bagaimana sih? Otaknya didengkul lah gitu. Aduh. Whiteboardnya melayang. Ya. Atau ini melayang nih. Kamu ini kemarin tidur ya gitu. Jangan tidur macam-macam. Atau besoknya nggak berangkat lagi. Kalau di Karasil saya belajar berangkat lagi. Namanya apa? Mat kecil. Oh iya tuh masih ingat. Alhamdulillah. Ya, memang harus dipaksa juga mau sebelum ditimpuk. Ini tadi timpuk nih, baru halus kecil, terbuka juga tuh. Ya, baik. Ini namanya alif kecil. Ya. Nihada. Namanya alif kecil. Jadi bukan harokat, bukan. Nah sementara kalau di mushaf Indonesia itu jadi harokat. Allah ya, sama. Kalau kalimat Allah kan nggak ada alif kecilnya, kok panjang? Ayo Bismillah tuh. Kalau di Indonesia tulisan ini mushaf Indonesia begini. Ya. Kalimat Allah. Mushaf Utsmani begini. Indonesia begini. Padahal kalau panjang itu kan harusnya ada ini, ada alif kecilnya. Sementara Allah nggak ada alif kecilnya. Itulah pentingnya mengetahui tanda penulisan. Nah, jadi dapat ilmu baru lagi nih. Namanya rosam, ilmu rosam itu penulisan. Pengecualian untuk Allah. Karena kalimat Allah tidak boleh disamakan dengan kalimat yang lain. Maka walaupun Allah tulisannya pendek, tetap dibacanya panjang. Ini khusus.